Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Halo Sobat Nawikrama TV semua. Jumpa kembali di channel yang membahas tentang seputar mitos dan budaya yang berkembang di masyarakat Jawa. Dalam setiap hembusan angin malam, ada bisikan dari tanah Jawa yang tak pernah padam. Leluhur berpesan dalam primbon, bahwa setiap benda, setiap peristiwa, membawa tuah dan pertanda bagi yang mampu membaca. Kali ini saya akan membahas tentang 7 ramalan rezeki Weton Pon di bulan Februari menurut primbon Jawa. Pada bulan Februari, ketika musim hujan masih menyisakan embun dan tanah Jawa terus menghirup doa-doa yang tak terucap, banyak orang mulai menengok kembali hitungan waktu. Bukan sekadar menghitung hari, tapi membaca tanda-tanda hidup yang oleh leluhur dirangkai dalam primbon Jawa. Di antara putaran hari dan pasaran, Weton Pon sering disebut sebagai weton yang tenang, kuat menahan arus, dan sabar menunggu saat yang tepat. Dalam pitutur Jawa, rezeki bukan hanya soal datangnya uang, melainkan juga tentang kesempatan, kelapangan batin, dan arah hidup yang perlahan menemukan jalannya. Bahkan dalam serat-serat lama yang kerap dikaitkan dengan Jayabaya, disebutkan bahwa manusia Jawa perlu mawas diri membaca zaman, bukan menantang nasib. Karena itu, ramalan yang akan kita bahas bukanlah janji mutlak, melainkan cermin untuk berkaca. Sebelum lanjut, tuliskan di kolom komentar. Weton Pon apa yang kamu miliki, pon apa? Dan apa harapan rezekimu di bulan Februari ini? Siapa tahu, dari obrolan sederhana itu, kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Nah, setelah kita membuka pintu pemahaman ini, mari kita masuk perlahan ke pembahasan utama. Kita akan menyusuri 7 ramalan rezeki Weton Pon di bulan Februari, satu persatu, dengan sudut pandang primbon Jawa yang dibaca secara bijak, tanpa menakut-nakuti, tanpa menjanjikan hal berlebihan, hanya sebagai tuntunan agar kita lebih siap menghadapi hari esok. Pertama, watak dasar Weton Pon dan arah rezekinya di bulan Februari. Dalam perhitungan primbon Jawa, Weton Pon sering digambarkan sebagai weton yang tidak tergesa-gesa, namun memiliki kekuatan batin yang dalam. Orang yang lahir di bawah Weton Pon umumnya membawa watak tenang, sabar, dan tahan uji. Mereka bukan tipe yang mudah terpancing oleh gemerlap hasil instan, tetapi lebih memilih jalan pelan yang terasa pasti. Inilah sebabnya, rezeki Weton Pon kerap datang bukan dengan suara keras, melainkan dengan tanda-tanda halus yang baru disadari setelah waktu berlalu. Bulan Februari dalam kacamata budaya Jawa sering dimaknai sebagai bulan peralihan. Alam belum sepenuhnya berganti wajah. Hujan masih turun, namun tanda-tanda pertumbuhan mulai terlihat. Kondisi ini selaras dengan watak Weton Pon yang cenderung menguat di masa transisi, bukan di puncak perubahan. Artinya, bagi Weton Pon, Februari bukan tentang lonjakan besar, melainkan penataan ulang arah rezeki. Primbon Jawa menyebutkan bahwa Weton Pon memiliki unsur keseimbangan antara rasa dan nalar. Dalam urusan rezeki, ini berarti mereka lebih mudah bertahan dibanding mengejar. Ketika orang lain sibuk mencari peluang baru, Weton Pon justru diuntungkan ketika menjaga yang sudah ada pekerjaan yang stabil, usaha kecil yang konsisten, atau relasi lama yang dirawat dengan baik. Di bulan Februari, kekuatan ini menjadi modal penting agar rezeki tidak bocor tanpa disadari. Namun, sifat sabar Weton Pon juga memiliki sisi yang perlu diwaspadai. Terlalu lama menunggu bisa berubah menjadi keraguan. Dalam pitutur Jawa, sikap seperti ini diibaratkan kebanyakan menjalani rasa, menahan diri terlalu kuat hingga lupa melangkah. Oleh karena itu, ramalan rezeki Weton Pon di bulan Februari seringkali menekankan pentingnya keberanian kecil, bukan keputusan besar. Satu langkah ringan yang dilakukan dengan yakin bisa membuka jalan rezeki yang sebelumnya tertutup samar. Jika kita tarik ke tafsir yang lebih luas, bahkan dalam kisah-kisah ramalan Jayabaya, manusia yang mampu membaca waktu adalah mereka yang tidak melawan arus, tetapi tahu kapan harus bergerak. Weton Pon berada di posisi ini. Februari memberi isyarat agar Weton Pon tidak mengubah arah hidup secara drastis, melainkan menyelaraskan diri dengan ritme yang sudah berjalan. Maka, pada segmen pertama ini, bisa disimpulkan bahwa arah rezeki Weton Pon di bulan Februari bertumpu pada ketekunan, kesabaran, dan kejelian membaca kesempatan kecil. Bukan tentang besar atau kecilnya hasil, tetapi tentang kestabilan yang pelan-pelan menguat.
Dari sinilah, ramalan-ramalan berikutnya akan berkembang, membahas sisi-sisi lain yang memengaruhi rezeki weton pon sepanjang bulan ini. Kedua, tanda-tanda awal rezeki weton pon di bulan Februari. Dalam tradisi primbon Jawa, rezeki jarang datang dengan tanda yang mencolok. Justru ia sering diawali oleh isyarat kecil yang mudah diabaikan, terutama oleh mereka yang terlalu sibuk menunggu hasil besar. Bagi weton pon, bulan Februari membawa tanda-tanda rezeki yang sifatnya perlahan namun konsisten, sejalan dengan watak dasarnya yang tenang dan penuh pertimbangan. Salah satu tanda awal yang kerap muncul adalah kelancaran dalam urusan sehari-hari. Bukan berarti langsung mendapat pemasukan besar, tetapi pekerjaan terasa lebih ringan, hambatan yang biasanya muncul mulai berkurang, dan keputusan kecil terasa lebih tepat. Dalam pitutur Jawa, kondisi ini disebut sebagai dalan dadi luwih legen, jalan hidup yang terasa lebih lapang. Primbon Jawa menafsirkan keadaan ini sebagai sinyal bahwa aliran rezeki mulai bergerak, meski belum sepenuhnya tampak. Tanda berikutnya bisa muncul melalui pertemuan atau komunikasi sederhana. Weton pon di bulan Februari sering mendapatkan manfaat dari obrolan ringan, pesan singkat, atau perjumpaan tak disengaja. Bisa jadi seseorang lama yang kembali menghubungi, atau kenalan baru yang memberi sudut pandang berbeda. Dalam kacamata budaya Jawa, relasi semacam ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari titipan waktu yang kelak berhubungan dengan rezeki. Ada pula tanda yang berkaitan dengan perasaan batin. Banyak weton pon merasakan hati lebih tenang, tidur lebih nyenyak, atau pikiran tidak mudah bimbang. Meski tampak sepele, primbon Jawa menilai ketenangan batin sebagai pertanda penting. Rezeki, menurut ajaran leluhur, lebih mudah mendekat pada mereka yang pikirannya tidak kusut. Dalam beberapa tafsir yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, kejernihan rasa sering menjadi awal terbukanya pintu kehidupan. Namun, tanda-tanda ini hanya bisa terbaca jika weton pon tidak menutup diri. Februari mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu berupa tambahan, kadang justru berupa berkurangnya beban. Hutang yang bisa diatur, pengeluaran yang mulai terkendali, atau masalah lama yang perlahan selesai, semua itu termasuk bagian dari rezeki yang sering luput disadari. Meski demikian, primbon Jawa juga mengingatkan agar weton pon tidak terlalu larut menafsirkan setiap kejadian sebagai pertanda pasti. Tanda rezeki hanyalah isyarat awal, bukan kepastian mutlak. Ia berfungsi sebagai pengingat agar lebih waspada, lebih bersyukur, dan lebih siap mengambil langkah berikutnya dengan hati-hati. Dengan memahami tanda-tanda awal ini, weton pon di bulan Februari diharapkan mampu membaca suasana hidupnya sendiri. Bukan untuk berharap berlebihan, tetapi untuk menyelaraskan usaha dengan waktu. Sebab, seperti pesan leluhur yang juga tersirat dalam ramalan Jayabaya, manusia yang peka membaca tanda akan lebih siap saat kesempatan benar-benar datang. Ketiga, sumber rezeki yang terbuka untuk weton pon di bulan Februari. Dalam primbon Jawa, rezeki tidak berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan watak, laku hidup, dan cara seseorang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Untuk weton pon, bulan Februari membuka beberapa jalur rezeki yang bersifat realistis dan membumi, bukan yang tiba-tiba besar, tetapi yang bisa dijaga keberlangsungannya. Sumber rezeki pertama yang cukup kuat adalah pekerjaan atau usaha yang sudah lama dijalani. Weton pon dikenal setia pada proses. Oleh karena itu, Februari menjadi waktu yang baik untuk menuai hasil kecil dari ketekunan lama. Bisa berupa kepercayaan atasan yang meningkat, pelanggan lama yang kembali, atau hasil kerja yang mulai diakui. Dalam pitutur Jawa, ini disebut sebagai nandur sabar, munhu setitik, menanam kesabaran, dan memanen sedikit demi sedikit. Selain itu, primbon Jawa juga menyinggung bahwa weton pon memiliki kecocokan dengan rezeki yang datang lewat kerja sama. Bukan kerja sendiri secara tertutup, melainkan berbagi peran dengan orang lain. Di bulan Februari, tawaran bantuan, ajakan kolaborasi ringan, atau sekadar berbagi ide bisa membuka peluang baru. Rezeki semacam ini sering datang dari arah yang tidak disangka, namun tetap masuk akal dan tidak berisiko tinggi. Sumber berikutnya berkaitan dengan jasa dan kepercayaan. Banyak weton pon memiliki keunggulan dalam hal keandalan datang, tepat waktu, menepati janji, dan menjaga sikap. Di bulan Februari, sikap ini menjadi nilai tambah yang bernilai rezeki.
Primbon Jawa memandang kepercayaan sebagai salah satu bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli, namun jika dirawat, bisa berubah menjadi peluang nyata. Menariknya, rezeki weton pon juga bisa mengalir melalui penghematan dan pengaturan ulang keuangan. Meski tidak menambah pemasukan secara langsung, berkurangnya pengeluaran yang tidak perlu dianggap sebagai rezeki tersembunyi. Dalam budaya Jawa, keseimbangan hidup tidak selalu berarti menambah, tetapi tahu kapan harus menahan. Tafsir ini juga sejalan dengan pesan-pesan yang sering dikaitkan dengan Jayabaya tentang pentingnya hidup selaras dengan kemampuan diri. Namun, Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa bulan Februari bukan waktu yang ideal bagi weton pon untuk mengejar rezeki yang bersifat spekulatif. Tawaran yang terdengar terlalu indah, sebaiknya disikapi dengan tenang dan ditimbang matang. Rezeki yang cocok bagi weton pon di bulan ini adalah yang tumbuh dari kejelasan peran dan kejujuran laku. Dengan memahami sumber-sumber ini, weton pon diharapkan tidak salah arah dalam menjemput rezeki. Fokus pada yang sudah ada, membuka diri pada kerjasama, dan menjaga kepercayaan menjadi kunci utama. Dari sinilah, aliran rezeki bulan Februari bisa berjalan stabil dan berkesinambungan. Keempat, hal-hal yang perlu dihindari weton pon agar rezeki tidak tersendat di bulan Februari. Dalam pandangan Primbon Jawa, tersendatnya rezeki jarang disebabkan oleh satu kesalahan besar. Lebih sering, ia muncul dari kebiasaan kecil yang dibiarkan berlarut. Untuk weton pon, bulan Februari menjadi waktu penting untuk menjaga keseimbangan sikap, karena potensi rezeki yang ada bisa melemah jika tidak disertai kewaspadaan batin. Salah satu hal yang perlu dihindari adalah terlalu menekan diri sendiri. Weton pon dikenal bertanggung jawab dan cenderung memikul beban lebih dari yang seharusnya. Di bulan Februari, sikap ini justru bisa menguras energi dan mengaburkan arah rezeki. Dalam pitutur Jawa, terlalu keras pada diri sendiri diibaratkan seperti menarik bajak di tanah yang sudah berat, bukan mempercepat hasil, tetapi justru melelahkan. Hal berikutnya adalah menunda keputusan kecil terlalu lama. Karena sifatnya yang hati-hati, weton pon kerap ingin memastikan segala hal benar-benar aman sebelum melangkah. Namun, Primbon Jawa mengingatkan bahwa kesempatan sering datang dalam bentuk sederhana dan tidak menunggu kesiapan sempurna. Di bulan Februari, menunda terlalu lama justru berisiko, membuat peluang lewat begitu saja tanpa bekas. Selain itu, weton pon juga dianjurkan menghindari sikap terlalu tertutup terhadap bantuan. Menolak bantuan bukan karena tidak perlu, tetapi karena merasa sungkan atau ingin mandiri sepenuhnya. Dalam budaya Jawa, rezeki kerap mengalir lewat tangan orang lain. Menutup diri dari kerjasama berarti mempersempit jalan yang sebenarnya sudah terbuka. Ada pula hal yang lebih halus namun berpengaruh, yaitu kebiasaan mengeluh dalam hati. Bukan keluhan yang diucapkan, melainkan rasa tidak puas yang dipendam. Primbon Jawa menilai bahwa batin yang sering menggerutu, meski diam, bisa membuat langkah terasa berat. Dalam tafsir yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, kondisi batin yang kusut membuat manusia sulit membaca arah zaman dengan jernih. Di bulan Februari, weton pon juga sebaiknya menghindari mengambil tanggung jawab yang bukan porsinya. Terlalu ingin membantu semua orang justru bisa membuat fokus terpecah dan hasil utama terbengkalai. Rezeki bagi weton pon akan lebih lancar jika energi diarahkan pada peran yang jelas dan realistis. Segmen ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat halus. Dengan menghindari sikap-sikap tersebut, weton pon memberi ruang agar rezeki yang sudah di depan mata tidak tersendat oleh beban yang sebenarnya bisa dilepaskan. Kelima, laku sederhana weton pon agar rezeki tetap mengalir di bulan Februari. Dalam tradisi Jawa, rezeki tidak hanya dikejar dengan kerja keras, tetapi juga dirawat melalui laku hidup yang selaras. Untuk weton pon, bulan Februari bukan waktu untuk ritual rumit atau tindakan berlebihan, melainkan untuk menjalani laku sederhana yang konsisten. Primbon Jawa menekankan bahwa kesederhanaan yang dijalani dengan kesadaran justru membuka jalan rezeki yang lebih panjang. Laku pertama yang dianjurkan adalah menjaga keteraturan hidup sehari-hari. Bangun di waktu yang relatif sama, menyelesaikan pekerjaan tanpa tergesa, dan menepati hal-hal kecil yang sudah direncanakan. Dalam pitutur Jawa, keteraturan ini diibaratkan sebagai nyiket dalan, mengikat jalan agar tidak mudah goyah. Di bulan Februari, keteraturan menjadi fondasi agar rezeki weton pon tidak mudah terhambat.
Laku berikutnya adalah merawat niat dalam bekerja. Bukan sekadar mencari hasil, tetapi memastikan bahwa apa yang dikerjakan masih sejalan dengan nilai diri. Primbon Jawa menyebut bahwa rezeki yang bertahan lama biasanya lahir dari pekerjaan yang tidak melawan suara batin. Ketika niat sudah lurus, hasil mungkin datang perlahan, namun lebih menenangkan dan minim gejolak. Selain itu, weton pon dianjurkan untuk menjaga ucapan dan sikap. Februari menjadi bulan yang sensitif terhadap kata-kata yang terucap, terutama dalam lingkungan kerja dan keluarga. Ucapan yang tenang dan tidak reaktif dipercaya, membantu menjaga aliran rezeki tetap stabil. Dalam budaya Jawa, harmoni sosial adalah salah satu pintu rezeki yang sering diremehkan. Laku sederhana lainnya adalah menyisihkan waktu untuk diam sejenak. Bukan untuk menjauh dari tanggung jawab, melainkan memberi ruang bagi pikiran dan rasa untuk menata ulang arah. Primbon Jawa memandang jeda sebagai bagian dari usaha, bukan kemalasan. Bahkan dalam tafsir yang kerap dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa manusia yang mampu berhenti sejenak akan lebih peka membaca perubahan zaman. Yang tak kalah penting, weton pon dianjurkan untuk bersyukur tanpa berlebihan dalam harapan. Mensyukuri yang ada tanpa menuntut hasil besar dalam waktu singkat, membuat batin lebih ringan. Rezeki pun lebih mudah dirasakan manfaatnya, meski jumlahnya tidak spektakuler. Segmen kelima ini menegaskan bahwa laku hidup weton pon di bulan Februari sebaiknya berakar pada kesederhanaan. Tidak perlu langkah besar, cukup langkah kecil yang dijalani dengan sadar. Dari sanalah, rezeki akan mengalir stabil dan memberi rasa cukup. Keenam, masa dan momen yang perlu diperhatikan weton pon di bulan Februari. Dalam hitungan primbon Jawa, waktu bukan sekadar urutan hari, melainkan ruang bagi kejadian untuk menemukan tempatnya. Bagi weton pon, bulan Februari menyimpan beberapa momen penting yang perlu disikapi dengan kesadaran, bukan dengan ambisi berlebihan. Rezeki di bulan ini lebih peka terhadap ketepatan waktu dibandingkan keberanian besar. Secara umum, awal Februari cenderung menjadi fase penyesuaian. Banyak weton pon merasa masih meraba arah, baik dalam pekerjaan maupun rencana keuangan. Primbon Jawa menilai fase ini wajar dan tidak perlu dipaksakan. Justru memaksa hasil di awal bulan berpotensi menguras tenaga tanpa manfaat yang sepadan. Di masa ini, fokus terbaik adalah mengamati, merapikan, dan menyiapkan langkah. Memasuki pertengahan Februari, terdapat momen yang lebih responsif terhadap usaha. Apapun yang telah disiapkan sebelumnya mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak. Ini waktu yang baik bagi weton pon untuk menindaklanjuti komunikasi, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, atau menguatkan kerjasama yang sudah terjalin. Dalam pitutur Jawa, pertengahan bulan sering disebut sebagai waktu rasa ketemu dalam, ketika batin dan tindakan mulai sejalan. Sementara itu, menjelang akhir Februari, energi waktu cenderung mengarah pada evaluasi dan peneguhan. Bukan saat yang ideal untuk memulai sesuatu yang benar-benar baru, tetapi tepat untuk menilai hasil yang sudah berjalan. Rezeki di fase ini sering hadir dalam bentuk kejelasan. Tahu mana yang perlu dilanjutkan, dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Dalam tafsir yang kerap dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, kejelasan arah dianggap sebagai salah satu bentuk kekayaan batin. Selain pembagian fase tersebut, weton pon juga dianjurkan untuk lebih peka terhadap hari-hari yang terasa ringan secara batin. Primbon Jawa mengajarkan bahwa tubuh dan rasa sering memberi sinyal kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Jika suatu hari terasa lebih tenang dan fokus, itulah momen baik untuk menyelesaikan urusan penting atau mengambil keputusan kecil. Namun, segmen ini juga mengingatkan agar weton pon tidak terlalu terikat pada hitungan hari secara kaku. Waktu hanyalah penunjuk, bukan penentu mutlak. Rezeki tetap membutuhkan usaha nyata dan sikap yang selaras. Membaca waktu tanpa tindakan hanya akan menjadi wacana. Dengan memahami ritme bulan Februari ini, weton pon diharapkan mampu menempatkan usaha pada saat yang tepat, tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat. Disitulah peluang rezeki bisa dirasakan lebih ringan dan alami. Ketujuh, pesan batin weton pon dalam menyikapi rezeki bulan Februari. Dalam primbon Jawa, segmen terakhir dari sebuah ramalan bukan dimaksudkan sebagai penentu nasib, melainkan sebagai pitutur batin bekal agar seseorang tidak salah melangkah setelah membaca tanda-tanda waktu. Untuk weton pon, bulan Februari membawa pesan yang lembut namun dalam.
Rezeki akan lebih mudah dirasakan ketika hati tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Weton Pon dikenal memiliki kecenderungan memendam rasa. Mereka jarang mengeluh, tetapi sering menyimpan beban sendiri. Di bulan Februari, pesan batin yang penting adalah belajar melepaskan rasa cukup, bukan rasa kurang. Primbon Jawa menilai bahwa rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti mengukur hidup dengan ukuran orang lain. Dari sinilah rezeki batin dan lahir bisa berjalan seimbang. Pesan berikutnya adalah tentang kepercayaan pada proses. Februari mungkin tidak menghadirkan hasil besar yang langsung terlihat, namun ia menyiapkan fondasi untuk bulan-bulan berikutnya. Dalam beberapa tafsir yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa masa tenang sering menjadi penyangga bagi perubahan besar di waktu mendatang. Bagi Weton Pon, memahami hal ini akan membuat langkah terasa lebih ringan. Primbon Jawa juga mengingatkan agar Weton Pon menjaga kejernihan niat. Jangan sampai usaha dilakukan hanya karena takut tertinggal. Ketika niat mulai kabur, rezeki pun terasa jauh meski hasil ada di depan mata. Bulan Februari mengajarkan pentingnya menyelaraskan tujuan dengan kemampuan diri, agar apapun yang didapat bisa dinikmati tanpa kegelisahan. Selain itu, Weton Pon dianjurkan untuk menghargai setiap bentuk kemajuan sekecil apapun. Perubahan kecil dalam kebiasaan, sikap, atau cara berpikir adalah bagian dari rezeki yang sering tidak disadari. Dalam budaya Jawa, kemajuan yang tenang lebih dihargai daripada lonjakan yang rapuh. Sebagai penutup segmen ini, pesan batin untuk Weton Pon di bulan Februari adalah: jangan terburu-buru mengejar apa yang belum tiba, dan jangan meremehkan apa yang sudah ada. Rezeki bukan hanya tentang datangnya sesuatu yang baru, tetapi juga tentang kemampuan menjaga dan merawat yang telah diberikan. Dari seluruh pembahasan tentang ramalan rezeki Weton Pon di bulan Februari, kita bisa menarik satu benang merah penting. Bulan ini bukan tentang kejutan besar, melainkan tentang keteguhan menjalani proses. Dalam pandangan Primbon Jawa, Weton Pon berada pada fase menata, menjaga, dan memperhalus arah hidup agar langkah ke depan lebih mantap. Rezeki yang hadir di bulan Februari cenderung datang melalui hal-hal yang sederhana: ketenangan batin, kelancaran urusan, kepercayaan dari sekitar, serta kejelasan arah. Semua itu mungkin tidak langsung terlihat sebagai hasil besar, namun justru menjadi pondasi yang kuat. Seperti pitutur leluhur Jawa yang juga sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, manusia yang mampu membaca waktu dengan sabar akan lebih siap menyambut perubahan. Keseluruhan ramalan ini bukan untuk dijadikan pegangan mutlak, apalagi sebagai penentu nasib. Ia hanyalah cermin agar kita lebih waspada, lebih bersyukur, dan lebih selaras dengan laku hidup yang sedang dijalani. Rezeki tetap memerlukan usaha nyata, sikap yang jujur, serta kesediaan untuk belajar dari keadaan. Bagi Weton Pon, Februari mengajarkan bahwa rasa cukup, ketekunan, dan kehati-hatian bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ketika ketiga hal itu dijaga, rezeki akan menemukan jalannya sendiri pelan, namun terasa lebih menenangkan. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat, bukan beban, menjadi tuntunan, bukan tuntutan. Dan semoga setiap langkah yang dijalani di bulan Februari membawa kebaikan yang bisa dirasakan, sekecil apapun bentuknya.